Aku ingin Park Bo Gum berakhir dengan baik bersama dengan Airin. Dambi katanya telah lama berhenti berteman dengan rekan anggotanya, dan karena mereka sangat populer, boy group lain iri pada mereka. Dia selalu dicurigai gay ataupun transgender, bukti yang mereka kumpulkan dari pasangan sesama jenis. Oh my god, jadi dia ya? Oh. Annyeonghaseyo, Delio, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, jadi untuk hari ini kita akan ngebahas tentang blind item tahun 2015, mana blind itemnya ini juga masih dipertanyakan gitu. Sampai sekarang soalnya ada yang belum terungkap untuk blind itemnya. Dan cikgu, sebelum kita ngebahas tentang blind itemnya, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain ya. Dan berikut ada pembahasan selengkapnya. Nah, cenggu, sebelum aku ngebahas tentang lebih lanjut mengenai blind itemnya, aku di sini mau menjelaskan dulu sedikit aja tentang blind item, karena aku yakin banyak dari kalian yang masih belum paham apa itu blind item. Jadi, cenggu, blind item ini merupakan sebuah topik buta. Topik buta dalam artian untuk kasus-kasus ini itu nggak dipublish secara langsung. Jadi kita itu kayak diberikan spoiler, ngerti nggak? Ini ada wartawan, bukan wartawan sih, tapi lebih kayak orang-orang media, orang-orang dalam dari entertainment Korea. Jadi mereka itu udah tahu sisi kelam dari seorang idol K-pop ataupun artis Korea. Tapi mereka ini nggak mau loh guys untuk memberitakan tentang hal tersebut. Jadi mereka itu cuman kayak memberikan spoiler ataupun spill tea doang tentang kasusnya itu kayak gimana. Dan mereka juga terkadang memberikan kita berbagai clue dan juga petunjuk agar kita tahu siapa yang dimaksudkan. Dan untuk blind itemnya ini, itu biasanya keungkapnya 5-6 tahun ke depan ataupun 1 tahun. Ada juga yang beberapa bulan baru terungkap. Bahkan cinggu, ada yang blind item sampai sekarang itu belum terungkap, sama seperti blind item yang kita bahas sekarang. Oke, langsung saja kita bahas blind itemnya. Ini tuh mengenai pasangan di industri entertainment Korea. Siapa sajakah yang dimaksudkan? Oke, kita mulai dulu dari pasangan yang A. Oke, dengerin clue-nya bersama-sama ya. Ada seorang model pria itu berubah profesi menjadi aktor yang sangat populer pada tahun ini dalam artian tahun 2015 ya. Jadi untuk aktor pria ini itu berkencan dengan seorang artis yang punya tubuh kurus dan usianya sama dengan model pria tersebut. Daripada film artis wanita ini sering dalam masa promosi sebuah drama. Oke, jadi untuk yang artis ini itu kebanyakan main drama ketimbang film. Dia juga adalah pemeran utama dalam drama yang akan segera berakhir. Wanita ini juga punya rumor kencan dengan pria yang berbeda tahun ini. Jadi orang-orang tidak akan percaya jika dia berkencan dengan aktor ini. Oke, itu adalah clue ya untuk pasangan pertama. Dan kita akan lanjut ke pasangan yang kedua. Aktris ini menjadi panutan untuk para wanita dikarenakan usia dia yang menginjak 30 tahun lebih. Dia tetap terlihat sangat muda. Aktor yang berkencan dengan dia berusia 10 tahun lebih muda daripada dia. Aktor ini juga punya wajah yang sangat tampan dan dia sekarang sedang membintangi drama populer sebagai karakter protagonis. Dan juga berikut adalah berbagai komentar-komentar dari netizen mengenai hal tersebut. Untuk komentar yang pertama dia bilang kayak gini, aku dengar orang itu adalah Park Bo Gum dan juga Jang Nara. Mungkin ini untuk yang blind item yang kedua ya, pasangan B. Aku hanya bisa berpikir orang itu adalah Kim Woo Bin dan juga Shin Min Ah. Bukannya Kim Woo Bin sama Shin Min Ah mau nikah ya sekarang. And the next, aku dengan pasangan yang pertama adalah Kang Dong Won dan juga Jong Re Won. Oke. And the last adalah yang bisa aku prediksi hanya Jang Nara ketika berbicara tentang terlihat sangat muda. Ya sih, Jang Nara ini bener-bener menolak tua sih guys. Mukanya itu tetap baby face loh, kayak awet muda banget, gila. Dan selain itu ada juga komentar-komentar dari netizen yang lain. Coba kita lihat ya. Please, tentu saja dia harus berpacaran dengan orang yang punya usia sama dengannya, tapi tetap saja hal itu menghancurkan hatiku. Ketika pertama kali diposting, banyak komentar yang menebak pasangan itu adalah Kang Dong Won dan juga Jong Re Won serta Park Bo Gum dan juga Jang Nara. Kang Dong Won, Jong Re Won, Park Bo Gum, Jang Nara. Aku berharap itu tidak benar. Why? Aku ingin Park Bo Gum berakhir dengan baik bersama dengan Airin. Kayaknya emang banyak yang menshiperkan mereka ya. Dan mereka ini juga dulunya kan pasangan MC gitu ya nggak sih? Aku tidak membenci Jong Re Won, tapi aku ingin Dong Won tuna oppa berkencan dengan orang lain. And the last, aku sangat berharap Park Bo Gum tidak benar. Perbedaan usia mereka, kenapa? Padahal untuk orang Korea sendiri, khususnya untuk cowok-cowoknya katanya lebih suka sama nuna-nuna. Nuna-nuna dalam artian usia mereka juga kalau perbedaannya nggak terlalu jauh sih. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5 tahun gitu. Dan ini katanya sampai 10 tahun ya, kalau benar seandainya kayak gitu. Dan cukup kita akan masuk ke blind item yang berikutnya. Ini tuh adalah blind item tentang grup-grup K-pop yang mana mereka itu pura-pura terlihat akur hanya demi bisnis doang. Oke, siapakah mereka? Oke, langsung saja kita mulai yang pertama. Ini tuh adalah tentang girl group A guys. Dicatat girl group A. Tapi itu bukan inisial nama grupnya ya, bukan. Oke, bukan. A ini cuman kayak
gimana ya, sebutan doang. Jadi nggak mengarah kepada inisial dari sebuah grup. Jadi girl group A ini punya anggota B. Anggota B ini juga punya popularitas yang meningkat, menyebabkan anggota lainnya tidak punya jadwal selain dari promosi resmi. Dan B katanya telah lama berhenti berteman dengan rekan anggotanya, dan perwakilan mengatakan bahwa hubungan mereka di luar titik perbaikan. Di luar titik perbaikan berarti emang udah nggak bisa berbaikan gitu ya. Oke. Lalu ada juga seorang perwakilan mengatakan, adapun girl group A, B melakukan syuting konsep album secara terpisah dari anggota lainnya dan mengedit fotonya ke dalamnya. Promosi A cukup sulit dikarenakan itu. Wah, lumayan miris sih kalau ngelihat A ya. Bahkan Cinggu fotonya itu sampai diedit loh untuk disatukan. Padahal mereka itu bisa foto bareng ya. Seharusnya bisa foto bareng lah ya. Apalagi di tahun 2015 kan masih aman-aman nih, gak ada covid. Jadi bisa lah gitu bareng-barengan fotonya. Tapi katanya harus diedit. Dan kita akan lanjut ke grup yang berikutnya. Ini tuh adalah boy group C. Jadi Cinggu untuk boy group C ini, mereka itu punya anggota yang terlihat dekat di depan umum, tapi mereka itu benar-benar jarang menghubungi satu sama lain di luar jadwal mereka. Mereka juga punya hubungan yang baik dengan anggota lain dari grup di agensi mereka, tapi berjuang dengan datang bersama-sama sebagai sebuah grup dikarenakan kepribadian yang berbenturan. Untungnya bagi C, hanya dikarenakan mereka tidak dekat, bukan berarti ada yang namanya perselisihan. Para anggota semuanya setuju bahwa itu penting bahwa mereka mempertahankan grup mereka. Mereka juga secara sukarela menyebut diri mereka sebagai mitra bisnis dan mengakui bahwa mereka saling membutuhkan untuk tujuan bisnis. Oke, jadi nggak berantem, cuma mereka itu kayak nggak deket gitu loh guys. Dan ini juga hal-hal yang wajar terjadi. Lalu ada juga perwakilan dari C mengatakan seperti ini, tidak semua rekan kerja bisa dekat untuk hanya bekerja bersama-sama. Kalian juga tidak akan berhenti hanya dikarenakan kalian itu tidak punya rekan kerja yang dekat. Banyak dari grup idol dalam keadaan yang sama, bahwa bahkan jika mereka tidak dekat, mereka juga bekerja menuju tujuan yang sama dan tersenyum untuk fans mereka dikarenakan hal itu. Oke, jadi dari hal ini dapat kita simpulkan Cinggu bahwa tidak semua grup idol K-pop yang kalian lihat itu dekat. Oke, ada yang dari mereka dekat hanya untuk tujuan bisnis saja. Dicatat ya. Karena memang untuk membuat sebuah kelompok yang benar-benar kayak solid banget itu agak rumit loh guys bagi agensi. Karena agensi juga nanti kan melihat nih mana yang potensial gitu, mana yang akan bisa mencuri perhatian gitu. Dan terkadang untuk menentukan itu ada dari mereka nanti yang disatukan ke dalam kelompok yang mana kepribadian mereka memang tidak sama. Intinya kayak berbenturan deh. Dan ini yang ngebuat mereka juga mungkin agak kurang dekat. Tapi tenang aja, bukan berarti ada perselisihan yang gak ada kok, cuman gak ada doang. And the next adalah girl group yang diberi inisial D. Kasus yang dialami oleh D mirip dengan C. Para membernya dikenal dengan tipe yang suka mengintimidasi dan dirumorkan diduga intimidasi member lain. Belum ada masalah yang muncul dikarenakan hal itu karena mereka juga cukup profesional nih Cinggu. Anggota girl group D hanya bertemu selama promosi resmi grup. Mereka semua juga punya kegiatan individu dengan solo, acting, dan kolaborasi sehingga mereka tidak benar-benar bahkan memiliki waktu untuk mengurusi anggota lainnya. Karena mereka juga punya kepopularitasan secara perorangan dalam situasi di mana mereka tidak bahkan dekat. Mereka juga tidak berakting seperti mereka begitu dekat. Ketika promosi grup dimulai, mereka juga berubah 180 derajat dan berakting sedekat mungkin dari sebelumnya, mengakhiri semua rumor perselisihan yang telah tersebar di antara para membernya. Perwakilan agensi lainnya juga mengatakan, sangat penting bahwa grup harus bersinergi. Semua member berperan dalam pemeliharaan grup. Jika salah satu pergi, grup akan terpecah belah. Melihat grup senior yang terpisah telah membuat grup idol menyadari pentingnya menjaga itu semua bersama-sama. Bahkan jika ada perselisihan, mereka biasanya mencoba untuk tetap keluar dari mata publik demi grup. Oke, untuk grup D ini berarti lebih agak gimana ya? Agak lebih complicated gitu nggak sih problemnya? Kalau kita bandingkan dengan C kan ya. Untuk C cuman gak ada kedoang. Tapi ini katanya sampai ada intimidasi. Oke, berarti lebih parhan ini sih yang girl group ini menurut aku. Dan sekarang kita akan lanjut ke blind item yang berikutnya. Ini masalah mengenai ketidakakuran lagi ya. Oke, masih mengenai ketidakakuran lagi. Langsung aja kita baca. Nah, untuk menggambarkan bagi grup A, ada seseorang tidak perlu mengatakan lebih dari sekadar idol terbaik. Mereka juga punya fandom terkuat dari semua idol generasi ketiga dan telah membuat rekor baru. Nah, grup A bagaimanapun punya rasa sakit yang semua jurnalis tahu. Dan karena mereka sangat populer, boy group lain iri pada mereka. Dan bukan hanya rasa iri yang kalian pikirkan. Jadi inilah salah satu contohnya bahwa wartawan semua sudah tahu. Anggota grup B dan juga C dikenal karena kecemburuannya yang parah terhadap grup A. C selalu dikenal karena kebenciannya terhadap kelompok masa penggemarnya yang berpindah dari fandomnya ke fandom A. Sehingga setiap kali grup A datang ke ruang tunggunya untuk menyapa kelompoknya, dia tidak pernah menyapa mereka kembali. Nah, suatu hari, semua idol berkumpul untuk melakukan konser. Ada sebuah insiden terjadi. C ini menunda latihan kelompoknya dan melontarkan kemarahan karena tidak lain adalah urutan panggung. Begitu dia mendengar bahwa grup B tampil sebelum grup A, C menunjukkan dan juga menuntut agar urutannya diubah.
Nah, anggota A mendengar ini dan secara pribadi pergi ke PD agar harga dirinya tidak terluka dan minta agar urutannya diubah juga. Apakah PD mengubahnya? Tentu saja tidak ya Cinggu. Terutama ketika grup idol paling populer tampil di akhir lebih baik untuk membuat penonton tetap bersemangat dari awal hingga akhir. Jadi permintaan itu ditolak dan kebencian C terhadap grup A semakin kuat. Oke, ini gak buat kita really suspicious. Aku gak mau berkomentar apapun terhadap hal yang satu ini. Tapi ini juga menjadi hal yang sangat heboh banget pada saat itu. Dan kita akan masuk ke blind item yang berikutnya. Ini juga blind item yang gak kalah buat kalian kaget. Jadi Cinggu, ada anggota boyband E yang grupnya dikenal dengan koreografi yang sempurna. Baru-baru ini ngungkapin kepada membernya, dia selalu dicurigai gay ataupun transgender di antara penggemar. Tetapi topik itu dilupakan karena dia juga mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan selebritas dengan baik. Namun Cinggu, baru-baru ini dia itu mengaku kepada sesama member setelah berlatih dengannya sejak pradebut, para anggota pun tidak terkejut. Oke, ini maksudnya kayak gimana ya? Oh, dia itu kayak open up sama member-member yang lain. Oh, I see about that. Ini ngingetin kita akan blind item tahun 2013 nggak sih? Di blind item tahun 2013 juga gitu. Ada idol yang populer banget. Oh my god. Jadi dia ya? Oke. Oh my god, no, aku just shock guys. Karena kita sempat ngebahas tentang list gay couple yang sudah diungkapkan oleh Dispatch. Bukan diungkapkan sih, tapi cuma di-spill doang sih. Jadi ada idol yang mana idol ini emang A-list banget gitu. Ya begitu deh. Oh my god, aku juga ngikutin grup ini lama banget ya kan. Dari sejak aku pertama banget jadi K-pop. Dan aku kayak bener-bener shock banget. Tebakan kalian semua gak ada yang bener ternyata. Itu yang buat aku shock ya. Gila ya. Yang bilangin siapa tuh? Yang bilangin grup B, yang bilangin grup E, itu gak bener sama sekali. Bukan mereka lah guys. Bukan itu. Karena untuk deskripsinya saja bukan mengarah kepada grup B sama grup E. Apalagi itu di komen ya, paling gerem, pengen balesin satu-satu sih. Bukan grup B, dicatat ya, bukan grup B ataupun grup E loh. Bukan loh. Ada ya orang mikirnya ke grup B sama grup E. Padahal udah jelas-jelas itu katanya dari tahun 2013 blind itemnya. Dari tahun 2013 guys blind itemnya. Dan pada saat itu kan ya tahulah kayak gimana ya. Dan kita akan masuk ke blind item yang terakhir. Jadi ada satu outlet media berita memiliki laporan eksklusif tentang bukti yang mereka kumpulkan dari pasangan sesama jenis dalam sebuah grup idol. Gila ya. Itu sampai dikumpulin loh sama outlet medianya. Dapetin keuntungan yang banyak banget pasti nih. Sudah menjadi kebiasaan untuk laporan tentang selebriti yang keluar dari lemari untuk dilarang dilaporkan. Oke. Tetapi setelah menunggu berita selama berbulan-bulan, outlet tersebut memutuskan untuk melanggar kebiasaan itu. Pasangan sesama jenis yang akan mereka ungkapkan adalah dua anggota dalam grup yang sama dan merupakan idol training yang diperkirakan akan menimbulkan riak di industri ini. Outlet saat ini juga sedang mempersiapkan gugatan tak terelakkan yang dihasilkan dari laporan tersebut. Wow, intinya outlet media ini nyimpen banyak banget kasus-kasus yang memang kasus-kasus ini kalau diungkapkan itu nanti akan menimbulkan suatu kehebohan. Dan mereka juga punya banyak banget rahasia mengenai idol K-pop. Dan ini juga tinggal menunggu waktu saja kapan kasus ini dikeluarkan. Dan Cinggu biasanya bukan hanya outlet media saja sih. Mungkin kalian tuh udah nonton ya filmnya Ryujin Izzy. Aku lupa judul filmnya itu apa, yang aku ingat cuman Ryujin Izzy-nya doang. Jadi intinya Ryujin Izzy pernah main dalam film itu. Filmnya itu berceritakan tentang jaksa-jaksa gitu deh. Jadi mereka itu ternyata nyimpen banyak banget kasus ya. Untuk jaksanya simpen banyak banget kasus. Kasusnya itu juga tentang artis Korea, idol K-pop. Pokoknya banyak banget. Tinggal menunggu waktu saja kapan kasus ini diungkapkan. Dan terkadang kasus ini dipublish untuk menutupi. Ya begitu deh guys ya, takut ngomong lebih panjang lagi. Mungkin kalian bisa nonton ya, supaya itu lebih terbuka mengenai bagaimana sisi kelam dari industri entertainment Korea. Berita-berita yang kalian lihat sekarang yang negatif-negatifnya itu cuma sebagian kecil guys. Masih banyak bagian-bagian besar yang belum terpublish. Itu tinggal nunggu waktu aja kapan dipublishnya. Dan gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan ingat kalau kalian mau memberikan opini jangan nyebutin nama. Jangan nyebutin nama, inisial boleh, tapi jangan sebutin nama ya, itu nggak baik guys. Oke cukup sekian aja untuk hari ini, see you next time di video berikutnya. Thanks for watching, annyeong, kamsahamnida, goodbye.